yang katanya kemarin tim Spal Spill. Nah, ini kita sepil bibit yang usianya sudah 5 bulan. Jangan minta sepil lagi yang sudah berbuah yang di lahan. Itu nanti di video berikutnya kalau ini sudah kita tanam. Oke. Nah, kemarin suruh sepil apakah memang benar ada akar tunggangnya. Nih, ini dua bibit yang saya golongkan berbeda. Jadi ini jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 biji, 14 batang. Tapi saya golongkan jadi 2 bagian. Sebentar, saya pilih lebih dulu. Ini sengaja saya cabut untuk membuatkan video untuk tim Spal Spill yang kurang yakin bahwa bibit dengan metode stek ini bisa tumbuh yang namanya akar tunggang. Nih, sudah saya pilih menjadi 2 bagian. Ini saya sepil dulu dari yang pertama. Bibit ini usianya sekarang sudah 5 bulan. Ini diperhatikan akarnya, ya, akar yang besar menghujam ke bawah, tumbuh lurus ke bawah. Lalu di bagian pucuknya ini agak bengkok. Nah, sebabnya apa? Bengkok di sini karena apa? Menghantam polybag di bagian bawah atau menghantam dasar polybag. Jadi dia bengkok. Kalau dia tumbuhnya langsung lurus ke bawah, polybagnya panjang, ini tidak bengkok. Seperti ini bentuknya. Ini yang dinamakan akar tunggang yang akan menyatu dengan batang. Ini bisa lebih dari 1. Di 1 pokok pangkal ini bisa lebih dari 1. Saya carikan yang lebih dari 1. Ini 3. Tuh. Ini ada 2. Tuh. Ini ada 4. Nah, ini selain akar tunggang, akar tunjang yang ke samping, yang pucuknya ditumbuhi serabut-serabut, ini juga banyak. Ini yang tumbuhnya ke samping. Ya, ini tumbuhnya ke samping. Ini tumbuhnya ke samping. Yang ini tumbuhnya ke bawah. Ini yang sering dipermasalahkan sama orang-orang. Sering dipertanyakan sama orang-orang dan tidak mau tumbuh katanya. Kan itu katanya. Jadi yang ngomong juga dari katanya, bukan buat sendiri bibitnya. Oke. Ini juga ada. Ini lebih jelas lagi. Ini cabang 2, ini pangkalnya di sini, cabangnya ini 2, nih ya. Lurus ke bawah, semua lurus ke bawah, ke samping kanan kiri ini ditumbuhi. Tuh bentuknya seperti itu. Tuh. Kalau yang dimaksud akar tunjang yang nggak mau tumbuh, akar tunjang yang mana? Ini akar tunjangnya ada, akar tunggangnya ada, akar tunggal ada. Tuh, katanya akarnya hanya ke samping saja, hanya serabut saja. Saya sepilkan lagi. Ya, ini ada semua tuh ya. Yang saya golongkan jadi 2 bagian. Yang bagian pertama, yang seperti ini ya. Bagian pertama itu ada akar besar, akar tunggangnya seperti ini, besar lancip turun ke bawah. Nih, ya jelas banget kan? Jelas kan? 2 tumbuhnya. Nah, saya sepilkan lagi yang tumbuhnya hanya ke samping. Nih, hanya ke samping. Walaupun dia besar, hanya ke samping, bukan menghujam ke bawah yang akan menyatu dengan batang nantinya. Seperti ini. 1. Ini yang kedua, masih di golongan yang sama. Ini yang kedua, tumbuhnya ke samping juga. Tuh, besar, tetap besar, sama besar seperti akar yang menghujam ke bawah tadi. 2, 3, ini juga ke samping semua. Ya, ini semua. Ya, permasalahannya apa? Sebabnya apa bisa tumbuh seperti ini? Penyebabnya saat penanaman di polybag, nancepin bibitnya terlalu ke bawah, jebret mentok di bagian dasar polybag. Dan itu biasanya bibit yang menggunakan polybagnya pendek tapi besar. Sering terjadi seperti ini. Akarnya hanya ke samping saja, tidak ada yang lurus ke bawah. Itu yang jadi permasalahannya. Jadi yang bilang tidak bisa tumbuh akar tunjang
hanya bisa tumbuh akar samping. Yang ini, yang golongan kedua ini, yang golongan pertama ini tumbuh. Ini walaupun dia hanya tumbuhnya ke samping seperti ini, ya, mekar ke samping seperti ini, tuh. Tapi ini nggak masalah. Ini akar-akar ini akan membesar yang nantinya berbentuk seperti jangkar, tetap nancep ke dalam tanah. Bentuknya akan seperti jangkar. Akar-akar ini tetap membesar, akan ditumbuh samping-sampingnya ini ke akar serabutnya lebih banyak sampai ke pucuk. Nggak masalah. Dia akan tetap kokoh, tapi tidak menghujam langsung turun ke dalam.